Bapak-bapak mau disanjung atau mau digaspol? Ah? Ibu-ibu mau disanjung atau gaspol? Oke, sanjung sedikit, gas banyak. Tidak ada gunanya Bapak ngundang saya kalau hanya mau muji-muji. Saya ini di dunia para mubalik, ada grup kita, ada Ustadz Indonesia, Mubalik Indonesia, saya digelari ustadznya polisi. Bahkan mereka berkata, sepertinya sepanjang sejarah Indonesia, hanya Dasat Latif yang bisa mengeritik polisi secara terang-terangan dan tidak diperiksa. Saya pernah diundang Pak Komjen Pol Agus. Apa itu? Ya, beliau kabar reskrim. Waktu awal-awal kasus yang heboh itu, dia undang saya ke gedung beliau. Kau gaspol ini Ustaz. Lalu selesai ceramah, beliau katakan begini, Ustaz, di gedung reskrim ini tidak ada orang hebat. Biar polisi masuk di sini begini juga dia duduk. Kamu ini datang sudah gas kami, kau maki-maki kami, dikasih kau lagi amplop. Diberikan pesawat PP. Saya bilang, itulah sebabnya saya senang sama polisi, maka saya memberikan tausiah-tausiah gaspol kepada teman-teman polisi. Yang pertama, ini acara silaturahim. Kalau bapak-bapak mau pakai Arab, bahasa Arab namanya silaturahim. Kalau pakai bahasa Indonesia, silaturahmi. Maknanya sama. Di medsos banyak orang yang baru belajar agama, salah silaturahmi. Yang betul itu silaturahim. Itu kalau kau pakai bahasa Arab. Kita kan di Indonesia, bukan di Arab. Maka kata yang tepat kalau bahasa Indonesia, silaturahmi. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, kalau Bapak percaya hadis, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditolak dari bara bahaya, maka hendaklah bersilaturahim. Sittatu asyain tasinu fil umur, kata Nabi. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antara 6 itu, kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Inilah kita datang di sini. Maka kalau datang di sini, betul-betul merapatkan ukhuwah. Jangan memamerkan kekayaan. Baku tahu ji orang, bos. Sesama polisi baku tahu ji orang. Lebih baik datang ini, betul-betul kita tinggalkan itu kesombongan. Karena kesombongan itulah yang membuat putus persaudaraan. Bapak belajar deh dari kasus yang ribut-ribut selama 2 bulan itu. Tanya mereka teman-teman angkatannya. Apa penyakit terbesarnya? Sombong. Demi Allah, tidak ada orang suka orang sombong. Tidak ada orang suka takabur. Kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia dalam hadits qudsi. Hadits qudsi itu artinya ayat yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi langsung diterima oleh Nabi, ditulis dalam hadits qudsi namanya. Allah sampaikan, ada 3 teman setan di dunia. Kalau temannya Kapolri enak, Pak. Temannya Kapolda enak, Pak. Ini temannya setan. 3 teman setan, kata Allah. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa? Kaya pangkat. Apa yang kamu pangkat ini dengan jabatan tadi? Mau sombong. Apa yang Bapak mau sombongkan dengan pangkat? Kapolres tiba-tiba kena musibah. Dalam waktu sekejap ganti. Bersyukur kalau Bapak menjabat menggunakan dengan baik meskipun 3 bulan. Kayak 1 tahun lebih menjabat Kapolres, lalu tidak ada kebaikan di dalamnya. Lewat untuk berbuat baik. Apalagi kalau berujung pada apa itu? Masuk Myanmar. Itu kan yang paling ditakuti. Keluar pun dari situ sudah ada catat. Apa yang kita mau sombongkan? Jabatan. Jangan membuat kita sombong dengan jabatan itu. Yang kedua yang biasa membuat orang sombong, ilmu. Ini biasanya penyakitnya ustadz.
Ada ustadz sombong, ada. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Hanya dia yang benar. Berbeda pendapat sama orang, langsung dibilang bid'ah. Dah pakai jenggot orang dibilang ustadz tidak sunnah. Saya dimaki-maki di medsos, Pak. Apa kau dasar? Kalau mau cerita sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Tidak ada jenggotmu. Saya mau apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah kasih minyak dan tumbuh-tumbuh. Ada. Apa yang kamu sombongkan dengan ustadz? Contoh. Saya ini bisa diundang di sini, Pak. Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada penonton saya di YouTube. Ada follower saya, ada viewer saya. Bukan karena saya jago. Tapi karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah di masjid. 1 jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Lewat orang. Sudah lama itu sakit, Ustaz. 3. Ia membuat orang sombong dan memutuskan silaturahmi. Kekayaan. Orang, Pak, kalau kaya dan tawadu, orang jadikan contoh. Oh, kawan kita itu bukan karena menghalalkan jabatan, karena memang dia kuat cari duit. Pengusaha dia, kaya. Tapi penampilan istrinya biasa-biasa aja ya. Orang malah saya menyanjung. Tapi kalau apa-apa, hedon, pamer-pamer, orang pasti cari. Dan kalau viral, wabillahi taufiq wal hidayah. Kapolri sudah bilang, hindari gaya hidup hedon. Dan sudah banyak korbannya. Sayangnya kita tidak mau belajar dari sejarah-sejarah itu. Untuk apa? Lebih baik kita nikmati harta kita tanpa harus dipamer. Dan yang keempat, yang membuat kita kadang sombong setelah pangkat jabatan, harta, ilmu. Yang keempat adalah kekuasaan. Nah, bapak-bapak ini sekarang AKBP. Mau kemana? Pasti bapak jadi Kapolri insya Allah. Saya doakan semua bapak-bapak jadi pejabat. Sudah jadi Kapolres mudah-mudahan cepat jadi Kombes. Sudah jadi Kombes bintang 1. Dan pada saatnya bapak yang menentukan Republik Indonesia di Polri. Mau kemana? Yang hebat-hebat sekarang kan pasti pensiun. Kalau orang kaya sombong, pejabat sombong, ilmuwan sombong, penguasa sombong, ya orang masih maklum, Pak, wajarlah dia sombong. Tapi kalau sudah jelek, sudah dihukum karena ada kesalahannya, mau sombong lagi. Itu bukan temannya setan, Pak. Bapak sudah jadi setan. Maka yang memecahkan silaturahmi di antara 200 lebih di antara teman kita 2005 kesombongan. Dan demi Allah tidak ada orang suka orang sombong. Bapak dapat duit, bapak pangkat jabatan karena dekat dengan pimpinan, bapak dapat. Tapi karena sombong, petantang, petenteng, teman akan tinggalkan. Dan ketika hilang bapak punya pegangan, ada masalah, hilang pegangannya bapak, maka seangkatan tidak ada yang mau banyak. Itulah pentingnya silaturahmi. Jadi datang seperti ini, rapatkan persaudaraan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi terharu kita melihat ada kawan kita masih bujang, wafat. Adiknya Pak Windu, wafat. Ada anaknya di sini, ada yang 3 punya anak, wafat. Itu menunjukkan bahwa kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti mati. Tidak mesti pensiun dulu. Gimana kalau bapak yang kena musibah itu? Dan tidak siap, tidak punya bekal. Pak, kalau bapak anggota polisi tugas ke Papua yang tidak nyaman, bapak masih bisa lobi kiri kanan. Saya pergi merantau ke Malaysia, di Malaysia tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Saya pulang kampung, berhenti saya kerja. Orang Jawa datang merantau ke Sumatera, di sana ternyata tidak nyaman. Ada pilihan? Ada.
Balik lagi ke Jawa. Mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Tapi Bapak kalau sudah masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Ah, nggak enak deh di sini. Saya keluar dulu. Oh, kira satu Indonesia, Pak. Sulaiman alaihissalam lagi ceramah. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Dan tamu ini berkata, "Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Sulaiman katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Masuk. Tamu tak diundang ini masuk, duduk. Nabi lanjut ceramah. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, ada pekerjaan sepenting. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Mohon izin pamit dulu." Kata Nabi, "Silakan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya kepada jamaahnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Kata Nabi, "Itu tadi malaikat pencabut nyawa. Yang setiap kali datang, pasti ada yang mau ambil. Dan tidak akan berangkat pulang sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda angkat tangan, Pak. "Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Dan beliau tidak pulang sebelum diambil yang diinginkan." "Ya, mati nih saya, kasihan." "Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dilihat-lihati." Kata Nabi Sulaiman, "Hati-hati kok. Barangkali kau namawi." Biasanya kita kalau cerita kematian, Pak, yang kita lihat sudah pensiun, sudah putih rambutnya. Ya kan? Nabi Sulaiman, bisa jadi kamu yang diinginkan. Anak muda ini berkata, "Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak lihat saya. Bawa saya jauh sampai dia tidak lihat saya." Nabi Sulaiman dengan izin Allah pandai memerintah angin. Ini kisah Bapak bisa baca di kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi Sulaiman, "Anak angin, tolong terbangkan anak muda ini. Bawa dia kemana mau dia pergi. Terbangkanlah dia anak muda ini. Kiri, kanan, jauh lurus." Kata anak muda, "Sudah jauh ini. Tidak ada apa mata dia bikin kaget-kaget. Angin. Turunkan saya." Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah. Ketemu itu tadi tamu. "Ah, dari mana kau?" "Dari tadi saya tunggu kamu. Kenapa saya tinggalkan majelis itu?" "Karena di sini takdirmu wafat." Akhirnya meninggal di tempat itu. Al-mautu babun. Mati adalah pintu. Tiba saatnya tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Maka yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, sudah adakah bekal kita dalam menghadapi kematian. Dan seorang polisi jauh lebih gampang mendapat surga daripada seorang ustaz. Kok bisa, Ustaz? Bayangkan, Pak, saya ceramah di Makassar. Adik-adik sekalian, jangko mabuk-mabuk. Jangko minum hamar. Saya keluar dari masjid, Pak, kempes ban mobilku. Dikasih kempes sama itu anak-anak pemabuk. Tapi begitu Bapak Kapolres, operasi minuman yang ilegal, tutup mereka. Selesai dalam semalam, Pak. Maka merugi Bapak kalau tidak menggunakan jabatannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak semua Allah kasih. Bapak masih ingat waktu seleksi masuk Akpol 2005? Masih, Pak? Berapa yang mendaftar pada saat itu, Pak? Berapa? Ribuan, Pak. Tapi Allah memilih Bapak hanya 200 lebih. Dan sudah ada yang wafat 6. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak menyusul. Siapa yang mau takdir berani? Siapa yang mampu menahan ajal? Maka selalu berpikir, gimana kalau besok ajal saya tiba? Gimana kalau saya lagi dalam membela kesalahan, tiba-tiba ajal saya tiba? Na'udzubillah min zalik. Maka, satu, karena dunia ini, jabatan ini titipan, manfaatkan jabatan Bapak untuk berbuat baik. Besok-besok Bapak diangkat menjadi apakah namanya itu? Kasat narkoba. Itu pasti tidak sampai 4 tahun. Ya Pak ya, biasanya ya. Gunakanlah 2 tahun itu. Saya kagum Pak, kasat narkobanya Makassar.
beberapa kira-kira 3 hari yang lalu. Dia tangkap lagi Pak sabu-sabu 43 kilo ribuan ekstasi. Wah, banggakan Bapak. Coba kalau Bapak lagi sial, make. Nauzubillah min zalik. Gunakan jabatan Bapak. Bayangkan kalau 43 kilo ribuan ekstasi Bapak tangkap, berapa anak remaja Indonesia yang Bapak selamatkan? Itu jauh lebih efektif dakwanya Bapak daripada Ustadz. Kami tetap beredar Pak. Maka kalau Bapak punya jabatan, rugi Pak kalau tidak manfaatkan. Bapak punya rezeki nanti menjadi apa sih namanya, apa itu setelah narkoba, apalagi adalah SDM. Apa kalau SDM Pak? Apa? Kalau di Polda kan Dir SDM. Karo. Manfaatkanlah itu untuk cari saudara-saudaramu polisi yang punya kualitas baik. Jangan kau cari duit. Kalau kau cari duit dan kau loloskan orang sekolah, begitu dia lebih tinggi nanti pangkatnya dari kamu, mati. Ayo, seleksi Pak. Bayangkan kalau Bapak menyeleksi polisi-polisi yang cerdas, baik akhlaknya, baik dia punya kualitas kepribadian. Bapak sekolahkan, Bapak kasih jabatan. Lambat laun, polisi Republik Indonesia punya citra yang baik. Siapa yang bisa memperbaiki citra polisi? Siapa? Tidak mungkin saya Pak. Biar saya gaspol kiri kanan, tidak ada pengaruhnya sama perbaikan citra polisi. Bapaklah yang punya kewajiban lebih itu. Bapak menjadi apa sih? Satlantas. Ya sudah manfaatkan itu untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat Bapak sebar polisi supaya apa? Orang Bapak pergi ke salat Jumat lebih gampang, tidak kena macet sampai di masjid. Itu amal. Apa lagi? Yang paling banyak? Brimob. Ini yang paling ditakuti. Katanya, Ustaz, Gersang bukan tempat basah. Justru di tempat basah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam di tempat kering, Pak. Tidak ada, Pak. Bersyukur. Coba kalau Bapak salah gunakan jabatan. Meras anak buah. Begitu Bapak pensiun, kena stroke. Tidak ada kawan yang mau lihat. Istri masih muda. Bapak stroke. Di tahun pertama istri masih bertahan. Tahun kedua, tidak tahan lagi ngurus Bapak. Tahun ketiga dia cari cowok, Pak. Bapak jadi udah bisa jalan bicara lagi, Pak. Dia datang bawa mantan cowoknya ke rumah Bapak. Bapak tidak bisa bawa cowok. Hati-hati. Tidak mungkin Allah membiarkan orang yang batil. Tidak mungkin. Maka kehadiran saya kembali mengingatkan kita semua. Bapak merugi kalau tidak menggunakan jabatan Bapak sebagai polisi beramar ma'ruf nahi munkar. Reskrim. Bapak jujur-jujur saja dibenci orang Pak. Baik yang melapor maupun yang dilapor. Apalagi kalau sudah bengkok-bengkok. Ya kan? Maka gunakan dengan baik. Maka mohon maaf. Saya harus sampaikan ini. Saya cinta kalian karena Allah. Siapa yang mengingatkan Bapak kalau bukan Ustaz? Maka itulah gunanya saya hadir di sini untuk mengingatkan kembali. Dan tolong Bapak rekam baik-baik rekaman ini. Bapak amalkan, lihat hasilnya 3-4 tahun yang akan datang. Begitu Bapak dapat jabatan, gunakan jabatan itu untuk menjadi polisi yang presisi. Nah ini Bu, Ibu, Bu,
Kenapa ibu bisa duduk di sini? Hah? Kenapa ibu? Karena suamimu Akpol 2005. Coba kalau suamimu Satpol PP. Tidak ada kau di sini. Maka bersyukur ibu. Cara bersyukurnya, jaga suamimu. Bagaimana cara jaganya? Bukan periksa HP-nya. Sampai kapan kau bisa periksa HP? Polisi pak. Satu HP-nya kalau sampai di rumah. Di mobilnya ada 2. Kenapa tahu? Saya aja begitu. Katanya 3 HP-nya. Maka saya cinta ibu karena Allah. Allah memilih ibu menjadi istrinya Akpol 2005. Maka jaga suami. Gimana kalau suami tiba-tiba dipermalukan di media? Bahkan berakhir pada pemecatan? Baru ibu menyesal. Maka fungsi istri ingatkan selalu suami. Pergi kerja, telepon. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Lihat nih bang, wajah saya cantik nih bang. Cantik penuh pesona bang. Jangan menghalalkan segala cara. Kalau rezekimu, tidak ada manusia pun yang bisa menahannya. Kalau bukan rezekimu, kau gunakan kakimu menjadi kepala. Kepalamu menjadi kaki, tidak akan sampai. Tidak usah menghalalkan segala cara. Baru saja aku doakan kau bang. Dalam salat doaku. Mudah-mudahan Allah jaga kau melaksanakan tugas. Allah mudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pak, kalau kita suami dapat begitu senang kan? Langsung dipamer semua di warkop nih pak, istri saya. Tapi pernah dapat begitu pak? Paling jangan lupa singgah gas. Berikanku. Bu, menjaga mencintai suami bukan video call. Boleh video call, tapi harus punya teknik. Apa tekniknya? Ya video call, di mana kau? Di kantor kasah. Bohong, coba lihat. Kasihan suami kayak tahanan. Lalu bagaimana caranya ibu? Telepon. Bang, ini si adek lagi belajar ngaji. Nih bang, si adek lagi belajar ngaji nih bang. Maka dia akan bangga. Alhamdulillah, saya tidak balik 24 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Ternyata istriku lagi ngajar anak saya ngaji. Terima kasih sayang. Maka siapapun penggoda suamimu, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena ada bidadari di rumahnya menumpang. Coba begitu. Ini cuma baru pulang, bukannya menatap wajah, suaminya dilihat-lihat, sehat-sehat aja kak, kasihan ini suami saya. Langsung mana HP-mu? Maka yang pertama ketika datang suami, tatap wajahnya bu. Bapak-bapak juga lihat istri bapak. Dia tinggalkan keluarganya. Dan bisa jadi ada cowoknya dulu yang lebih disayang dari bapak. Tapi karena bapak Akpol dia tinggalkan itu pak. Iya toh? Kalau dilihat ini pak istri-istri bapak Masya Allah kayak artis. Maka jangan sia-siakan mereka. Bagaimana cara mencintai istri? 1, jangan kasar kepada istri. Apa yang bapak mau capai dengan kasar kepada istri? Menipu istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Gimana ceritanya mau rezeki baik kalau istri aja kita tipu? Ya ibu? Ya. Masya Allah. Lihat istri kita pak. Kadang kala sakit. Bapaknya di Sumatera. Sakit bapaknya di Jawa. Sakit bapaknya di Madura. Mau datang, ibunya menelpon. Nah, kau datanglah lihat bapakmu ini. Lagi sakit. Apa katanya? Mak, saya mau sekali. Tapi saya ini istri polisi. Tidak boleh tinggalkan tanpa izin. Suami saya lagi susah, lagi punya tugas berat. Dan dia lakukan. Lebih memilih bapak daripada orang tuanya didatangi. Dan memang itu boleh. Coba lihat istri bapak. Coba lihat. Lengkap. Ketika bapak nikahi, giginya sudah cukup. Coba kalau bapak disuruh pasang giginya. Lubang hidungnya alhamdulillah bagus. Matanya baik. Bapak terima bulat-bulat dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak kenal bapak. Maka tidak mungkin rezeki baik
kalau kita mengkhianati istri. Kasar Ustadz, ya itulah jodoh. Dan tidak tahu menghormati, ya itulah jodoh. Yang jadi masalah kita tidak senang istri, bertengkar, hamil lagi. Maka yang baik, katakan begitu, suka curhat di medsos. Akhirnya jadi rahasia angkatan. Mulai lagi tuh, mulai minggu depan akur lagi tuh. Apa yang dicapai? Bapak Ibu, tahu enggak fungsi suami istri dalam Quran? Suami istri dalam Quran fungsinya adalah pakaian. Istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Apa fungsi pakaian? Menjaga harga diri, aurat. Apa fungsi kedua? Pakaian adalah kewibawaan dan status sosial. Bapak bisa ditahu status sosialnya dari pakaian. Maka kalau ada rezeki bapak, sebaiknya istri dulu diperbaiki perhiasannya, baru bapak beli sepatu mahal-mahal. Bu, ya, jangan sampai sudah 2 kali lebaran pulang kampung masih itu baju-bajunya Pak. Ya Bu ya. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, inilah tausiah kita. Saya sangat bangga dan berterima kasih bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian, terutama memberi derma. Bapak-bapak yang berderma, percayalah Allah pasti ganti. Jadi kalau Bapak ada teman, ada anggota yang lagi susah, kita langsung cepat patungan membantu. Dan tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin berderma. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, Bapak keluarkan zakat. Penghasilan Bapak, keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. 2,5% aja Pak. Allah katakan 97,5 ambil aja semua. Saya cuma minta 2,5%. Kalau Bapak tidak keluarkan zakat, saya kasih ilustrasi. Inilah air halal Pak. Halal ini Bu ya. Halal. Inilah penghasilan Bapak, gajinya Bapak, bonusnya Bapak. Ini halal. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia mengotori yang halal. Ibaratnya Bapak masukkan ke kloset jari-jarinya, masukkan ke kloset, tidak usah ada kuningnya, yang air aja. Masukkan Bapak ke kloset, tarik jari-jarinya, teteskan 1 tetes di sini. Bapak masih mau minum? Tidak mungkin, padahal cuma 1 tetes. Mengotori 60 mililiter. Maka harta yang Bapak peroleh tidak dikeluarkan zakatnya, itu yang membuat keluarga susah bahagia. Anak tidak mau mendengar, istri melawan, rumah tidak bisa tenang kita di dalam. Maka mobil, jam tangan Bapak, rumah Bapak, tanah Bapak yang beli, hitung, keluarkan zakatnya 2,5%. Kepada siapa diberikan? 8 golongan. Bapak jangan salah paham, masjid tidak boleh bawa zakat. Berikan pendidikan kepada teman Bapak yang wafat, anaknya. Itu berhak dapat. Sekolahkan. Kalau Bapak tidak punya anak, tidak berarti tidak punya peluang ada anak yang doakan kita. Bapak sekolahkan ini sama hukum dan posisinya di hadapan Allah anak kandungnya Bapak kalau Bapak sekolahkan. Apalagi kalau dia hafal Quran. Dia baik akhlaknya. Maka sama hukumnya anak kandungnya Bapak. Kalau anak soleh itu harus dari istri, bagaimana mereka yang tidak punya suami? Mereka yang suami istri tidak dikasih anak. Siapa yang doakan mereka? Maka Bapak kalau sampai sekarang belum punya keturunan, cari anak-anak orang yang baik, anak yatim piatu untuk Bapak sekolahkan. Dan itulah tadi kekaguman saya, Bapak memberikan ini. Dan itulah tolak bala, zakat. Jadi tiap Ramadan keluarkan zakatnya. Sehingga tadinya ada orang yang sentimen, yang Bapak mau jatuhkan Bapak, Allah yang lindungi Bapak karena berkat zakatnya. Bolehkah dikasih kepada teman?
Boleh kasih keluarga, boleh selama dia fakir miskin. Mudah-mudahan menjadi perhatian ibu-ibu, istri para angkatan 2005, ingatkan suami untuk selalu mengeluarkan zakat. Emasnya ibu, keluarkan zakatnya. Sekali aja. Kalau dia perhiasan, sekali aja seumur ibu punya. Tapi kalau rumah menjadi rumah kos-kosan, tiap tahun dikeluarkan. Tapi kalau dia rumah tinggal, mobil hanya kepentingan pribadi, operasional pribadi, sekali aja dikeluarkan. Tapi kalau dia menjadi bisnis, tiap tahun dikeluarkan. Emas kalau ibu-ibu rentalkan, keluar masuk pegadaian, maka tiap tahun ibu keluarkan zakatnya. Tapi kalau hanya menjadi perhiasan, apalagi kalau palsu, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita doakan.